dok. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dokter Pipit, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Silahkan duduk. Kasih dok. Ya, baik. Di sini saya akan melakukan anamnesis antara saya dengan Bapak. Nah, tujuannya itu untuk menggali penyakit yang Bapak alami. Jadi, saya mohon Bapak menjawabnya dengan sebaik-baik mungkin dan sejujur mungkin. Adapun yang bersifat rahasia, Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan jamin kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Bapak Reza dok. Bapak Reza ini Bapak Reza umur tak sudah berapa nih? 24 tahun dok. Oh, 24, masih muda dia. Iya dok. Iya. Terus alamatnya di mana ini Bapak Reza? Di Goa dok. Di Goa. Terus kalau boleh tahu ini pekerjaan tak apa? Operator komputer dok. Operator komputer. Sudah berapa lama ini? Ada nikah bang 1 tahun dok. Oh, sudah 1 tahun nih dia. Oke. Terus kalau boleh tahu ini apa yang kita rasakan? Ini dok, penglihatanku kabur dok. Oh, penglihatan kabur dia. Iya dok. Sudah berapa lama ini? Ada nikah bang 6 bulan yang lalu dok. Oh, 6 bulan yang lalu Midi. Terus ini kita rasakan kabur di satu mata tak jatuh kedua mata tak? Kedua mataku dok. Oh, kedua mata tak. Terus kayak ada keadaan-keadaan tertentu ini baru kita rasa kabur mata tak? Iya dok, kalau misalnya melihat ke jarak jauh itu kabur ke mataku. Terus kalau misalnya dekat dia lebih baik. Oh, terus ini kalau kabur kita rasa mata tak itu terjadi kayak tiba-tiba atau perlahan? Perlahan dok, tapi makin lama makin kabur. Oh, perlahan tapi makin lama makin kabur dia. Iya dok. Terus ada kayak yang mempermudah atau mempersulit ini kaburnya yang kita rasakan? Iya dok, kayak harus ku mengernyitkan mata baru kak bisa fokus pada satu benda. Oh, dikeringitkan di mata tak baru kita rasa baik dia. Iya. Nah, terus ada kita rasa nyeri bagian mata tak? Tidak ada dok. Ada kita rasa merah di mata tak? Tidak ada. Terus ada kita rasa kayak banyak kotoran di mata tak? Tidak ada dok. Terus ada kita rasa kayak silau? Tidak. Oh, tidak ada semua jadi. Iya dok. Nah, terus pernah ini sebelumnya kayak keluhan begini juga? Tidak pernah dok. Oh, tidak pernah juga dia. Pernah kayak pakai kacamata atau pakai obat tetes mata? Tidak pernah dok. Oh, tidak pernah juga. Terus ada riwayat hipertensi ini Bapak? Tidak ada dok. Oh, tidak ada juga dia. Terus di dalam keluarga itu kayak ada juga keluhan yang sama yang kita rasakan? Ibuku dok pakai kacamata ki. Oh, ibu tak pakai kacamata dia. Iya dok. Pakai kacamata. Nah, bagaimana dengan kegiatan sehari-hari tak? Lebih banyak kuhabiskan waktuku di depan komputer dok. Banyak dihabiskan waktu tak di depan komputer dia. Iya dok. Iya. Kalau gitu saya bacakan ulang di atas nama Bapak Reza, umur 24 tahun, alamat di Goa dengan pekerjaan operator komputer. Untuk keluhan utamanya itu penglihatan kabur sudah 6 bulan yang lalu. Terus ini penglihatannya kabur terjadi pada kedua matanya. Terus untuk penglihatannya ini dia merasa kabur ketika berada di jarak jauh. Tapi kalau dekat membaik jadi. Terus penglihatan kaburnya ini terjadi perlahan, tetapi makin lama makin kabur. Nah, di sini kita kayak fokus dapat melihat itu benda kalau dikeringitkan di mata tak. Nah, untuk mata merah, nyeri, silau, kotoran mata itu tidak ada jadi. Terus nggak pernah jadi begini sebelumnya, tidak pernah juga menggunakan kacamata, terus obat tetes mata, tidak ada riwayat hipertensi. Terus ini ibu tak ada keluhan yang sama, terus pakai kacamata dia. Terus untuk kebiasaan sehari-harinya itu lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Iya dok. Oke. Kalau begitu ada yang kita mau tambahkan, ada yang kita mau tanyakan? Tidak ada juga. Oke. Kalau tidak ada di sini untuk sebentar saya akan melakukan pemeriksaan lanjutnya untuk lebih menegakkan hasil diagnosis saya. Mungkin agak merasa sedikit kurang nyaman tapi tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Iya dok, bersedia. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk
melihat ketajaman penglihatan pada pasien. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya mencuci tangan 6 langkah dengan wastafel air mengalir. Nah, selanjutnya yang pertama yang saya lakukan yaitu pemeriksaan dengan menggunakan Snellen chart. Nah, untuk pemeriksaan Snellen chart yaitu kita arahkan atau kita minta pasien berada di posisi atau di area yang telah ditentukan, yaitu 6 meter dari Snellen chart ini. Tadi bisa ke. Nah, baik. Selanjutnya kita minta pasien untuk menutup mata. Menutup mata yang tidak diperiksa. Tapi bisa kita tutup mata tak yang kiri. Nah, jangan kita lalu tekan di. Oke, kita sebutkan apa yang saya tunjuk pada Snellen chart ini di. Tadi bisa kita tahu ini apa? Tidak, Dok. Selanjutnya tadi bisa kita ganti tangan tak? Nah, bisa kita tahu ini apa? Tidak, Dok. Oke. Nah, untuk pemeriksaan Snellen chart di sini pasien tidak dapat melihat dengan jarak 6 meter atau tidak dapat menyebutkan apa yang saya tunjukkan. Nah, selanjutnya yaitu ketika Snellen chart-nya ini pasien tidak dapat melakukannya, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan visus menggunakan jari. Tadi bisa mengarah ke depan, terus sama 6 meter dari pemeriksa. Nah, di sini tadi bisa kita tutup mata tak yang kiri. Baik, di sini saya berada di jarak 6 meter dari pasien. Tadi bisa kita lihat ini angka berapa? Tidak bisa. Nah, di sini selanjutnya ketika tidak bisa di jarak 6 meter, saya melangkah 1 meter dengan jarak 5 meter dari pasien. Tapi kita bisa lihat ini ke berapa? Tidak bisa. Nah, karena belum bisa, kita melangkah lagi 1 meter dari arah pasien. Tapi bisa kita lihat ini 1, Dok. ini 2, Dok. Baik, untuk mata kanan pasien di sini pasien dapat melihat dengan jarak 4/60. Nah, di mana 4-nya itu pasien dapat melihat jari pemeriksa, dan untuk 60-nya itu untuk ukuran normal orang normal yang dapat melihat sebetulnya. Nah, selanjutnya untuk mata kirinya, tadi bisa kita buka. Nah, kita lakukan yang sama seperti tadi dengan jarak 6 meter terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat ini. Selanjutnya ketika tidak bisa, kita maju lagi ke arah 5 meter dari pasien. Tadi bisa kita lihat ini. Tidak, Dok. Karena belum bisa, kita maju lagi 1 meter dengan jarak 4 meter dari pasien. Kita bisa lihat ini. Tidak, Dok. Nah, karena belum bisa, kita maju lagi dengan jarak 3 meter dari pasien. Kita bisa lihat ini. Tidak, Dok. Karena masih belum bisa, maka kita maju lagi dengan jarak 1 meter. Jarak 1 meter, dan posisi sekarang saya berada di 2 meter dari jarak pasien. Kita bisa lihat ini. 1, Dok. Oke, ini 2, Dok. oke. Karena pasien dapat melihat jari saya dari jarak 2 meter, maka hasil yang saya dapatkan untuk mata kanannya itu 4/60, sedangkan untuk mata kirinya itu 2/60. Selanjutnya saya catat hasilnya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior dengan tujuan yaitu melihat apakah ada kelainan pada mata ataupun bola matanya. Nah, di sini yang pertama saya akan memeriksa bagian palpebra pasien. Nah, untuk bagian palpebranya pasien kita minta untuk menutup matanya, tapi bisa kita tutup mata tak. Nah, untuk selanjutnya di sini kita arahkan pen light dengan arah 45 sampai 60 derajat. Itu kita arahkan dari medial ke lateral, lateral ke medial. Nah, di sini kita lihat apakah ada krusta, apakah ada hematom, apakah ada massa
dan lain-lain. Nah, di sini juga kita periksa apakah ada sekret pada bulu mata atau tidak, dan kita lihat di sini apakah bulu matanya condong ke dalam atau condong keluar. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan konjungtiva. Tapi bisa kita buka mata tak? Nah, untuk pemeriksaan konjungtiva di sini kita pemeriksaan konjungtiva bulbinya apakah terjadi pendarahan atau tidak. Apakah ada krusta? Maksud saya apakah ada folikel, terus ada papil ataupun pendarahan. Nah, di sini untuk pemeriksaan konjungtiva superior kita arahkan atau kita minta pasien untuk mengarahkan matanya ke bawah. Tapi bisa kita arahkan mata ke bawah. Nah, di sini kita lihat apakah terjadi pendarahan ataupun ada folikel dan lain-lain. Nah, kita lakukan pada sebelah mata kanan ataupun kirinya. Nah, selanjutnya pemeriksaan untuk konjungtiva inferiornya. Nah, untuk pemeriksaan konjungtiva inferiornya kita meminta pasien untuk mengarahkan bola matanya ke atas, tapi bisa menghadap ke atas. Nah, di sini kita lihat apakah ada pendarahan ataupun folikel ataupun papil. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kornea dan lensanya. Nah, di sini kita lihat untuk kornea dan lensanya itu pada mata kanan dan kirinya itu dia jernih dan normalnya itu terlihat dengan jernih. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada irisnya. Tapi bisa kita buka mata tak? Nah, untuk pemeriksaan irisnya itu di sini saya dapatkan itu dia normal. Bagaimana normalnya? Dia itu seperti ruji sepeda. Nah, untuk pemeriksaan papilnya di sini saya temukan dia berbentuk bulat. Nah, untuk normalnya juga itu dia berbentuk bulat. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks cahaya atau refleks cahaya atau cahaya papil direct dan indirectnya. Nah, di sini kita arahkan pasien membuka matanya, tapi bola matanya tetap tertuju pada pemeriksa. Namun untuk penlegnya kita arahkan dari lateral ke medial, terus medial ke lateral. Nah, di sini saya dapatkan pasiennya untuk pemeriksaan refleks cahayanya normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan cara palpasi dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada tekanan bola mata. Nah, selanjutnya yang pertama saya lakukan yaitu untuk memberi jarak pasien dengan pemeriksa dengan jarak 25 sampai 30 cm. Nah, kemudian meminta pasien untuk matanya untuk mengarah ke bawah, tapi jangan sampai terpejam. Tapi bisa kita menghadap ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya dahulukan diperiksa itu mata kanannya. Kemudian kedua telunjuk kita memfiksasi palpebra superior. Nah, dengan jari yang lainnya itu memfiksasi daerah tulang orbita sekitarnya. Nah, dengan cara begini. Lalu kita tekan dengan bergantian, terus kita raba tekanan yang ada pada bola mata. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di mata kiri pasien. Kita fiksasi palpebra superior dengan kedua telunjuk tangan kita, dan tangan yang lainnya memfiksasi sekitar daerah tulang orbitanya. Ini kita lakukan secara bergantian. Lalu kita rasakan tekanan yang ada pada bola mata.
Nah, di sini untuk tekanan bola matanya itu dilambangkan dengan TN atau tonus. Nah, di sini saya dapatkan nilainya itu normal, jadi saya lambangkan TN. Nah, selanjutnya tidak lupa saya catat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan bola mata dengan indentasi yang menggunakan alat tonometer Schiotz. Nah, untuk tujuannya itu sendiri untuk menilai tekanan intraokuler yang ada pada bola mata. Nah, di sini yang pertama saya lakukan itu pemeriksa harus berada di belakang kepala pasien. Terus untuk pasiennya kita minta untuk berbaring di atas tempat tidur pemeriksaan. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kita melakukan anestesi dengan cara meneteskan pantokain itu 0,5%. Nah, selanjutnya kita memberikan massa untuk tonometernya itu yang paling terendah dengan ukuran 5,5 gram. Nah, selanjutnya kita disinfeksi identasi dengan alkohol 70%, biarkan kering, biarkan sampai kering. Setelah itu kita minta pasien untuk mengarah ke atas, tapi bisa kita mengarah ke atas, mata tak bisa kita kasih begini tangan tak. Oke, kita lihat tangan tak ini di. Oke, nah setelah itu saya mengambil tonometernya, lalu saya masukkan ke atau saya letakkan di korneanya secara perlahan atau hati-hati. Ini kita tidak memberikan tekanan sama sekali. Hindari memberikan tekanan. Setelah itu baca skalanya. Oke, lalu kita keluarkan. Tapi bisa kita turunkan. Oke, untuk skalanya ini kita sesuaikan. Skala yang kita baca kita sesuaikan dengan tabel yang tersedia dengan satuan milimeter air raksa. Nah, untuk selanjutnya itu kita lakukan untuk mata kanan dan mata kirinya. Nah, untuk nilai normalnya dari tekanan untuk tekanannya itu 10 sampai 21 mm air raksa. Nah, setelah selesai pemeriksaan, kita teteskan dengan antibiotik topikal yang mata yang kita periksa. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen posterior pada bola mata dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak yang terjadi pada belakang bola mata. Nah, yang pertama yang saya lakukan di sini menyiapkan alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya itu di sini ada direct ophthalmoscope. Selanjutnya saya membuat cahaya setengah gelap, lalu saya minta pasien untuk membuka kacamatanya. Lalu di sini saya membuat midriasis pada pupil pasien dengan menggunakan tetesan midriatil. Nah, selanjutnya yaitu saya mengatur lensa pada ophthalmoscope sesuai dengan lensa yang ada pada kacamata penderita. Lalu di sini saya melakukan pemeriksaan dengan mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan penderita, sedangkan mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri penderita. Nah, selanjutnya di sini saya arahkan pasien untuk melihat satu titik di belakang pemeriksa. Tapi bisa kita lihat satu titik untuk di belakang pemeriksa. Nah, selanjutnya di sini saya arahkan oftalmoskopnya
dengan arah sekitar 25 sampai 30 cm. Di sini kita lihat fundus refleks fundusnya dari posisi atau arah atau cara pegangnya. Di sini lalu kita dekatkan sekitar 5 cm pada pupil pasien, lalu kita fokuskan lensa pada oftalmoskopnya. Lalu di sini kita lakukan mata kanan ke mata kanan. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan juga pada mata kiri. Nah, di sini sama dengan cara yang tadi, kita kasih arah atau memberikan jarak ini 25 sampai 30 cm untuk mengetahui refleks fundusnya dari posisi atau cara pegang yang benar. Lalu kita arahkan sampai 5 cm ke pupil penderita, lalu kita fokuskan oftalmoskopnya. Lalu setelah itu amati struktur retinanya secara sistematis, seperti pupil nervus opticusnya, arteri vena retina centralis, lalu area makulanya, dan retina perifernya. Itu kita lakukan pada mata kanannya dan mata kirinya. Nah, selanjutnya yaitu kita catat hasilnya. Baik Pak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata untuk mengetahui ada tidaknya kelainan yang terjadi pada bola mata Bapak. Nah, selanjutnya di sini saya mengatur jarak untuk pemeriksa dengan pasien sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, kemudian di sini kita arahkan atau kita minta pasien untuk mengarah lurus ke depan. Nah, selanjutnya untuk senternya kita perhatikan pantulan sinar pada kornea. Lalu kemudian kita arahkan dengan membentuk huruf H. Di sini kita mulai dari arah medial, terus ke lateral. Nah, kita berhenti di setiap arah lateral, terus lateral atas, kita ikuti nih Pak, lateral bawah. Nah, kemudian kita arahkan juga ke sisi lainnya, lateral atas, lateral bawah. Nah, selanjutnya untuk di sini kita juga menilai posisi dan gerakan bola mata selama senter itu digerakkan. Nah, selanjutnya di sini kita ambil pensil, terus kita arahkan pasien untuk melihat ke arah pensil ini, terus dengan jarak 30 cm, lalu kita arahkan pensil ini menuju ke atau mendekati hidung pasien. Bapak, kita lihat kini di pensilnya, kita perhatikan mendekati hidung. Nah, di sini saya mendapatkan hasil bahwa pemeriksaan untuk pergerakan bola mata untuk pasien itu normal. Nah, di sini tidak lupa kita catat hasilnya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi. Nah, untuk tujuannya itu untuk melihat seberapa luas jarak lapangan pandang yang Bapak rasakan.
Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu mengatur jarak antara pemeriksa dengan pasien, yaitu sekitar 1 lengan atau 30 sampai 50 cm. Kemudian kita arahkan pasien untuk menghadap ke depan, fokus, lurus. Lalu kita arahkan pasien untuk tutup mata dengan searah dengan tutupan mata pemeriksa. Nah, untuk objeknya di sini kita letakkan di pas tengah atau bidang tengah. Jangan terlalu dekat pada penderita dan jangan juga terlalu dekat pada pemeriksa. Di sini kita tekan mata, jangan terlalu menekannya. Terus kita minta pasien untuk merespon arah jari yang saya gerakkan. Kita respon nih Pak, sampai mana kita bisa lihat. Baik, jangan kita melirik di, ya. Masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih kita lihat? Oke. Selanjutnya kita lawan arah. Masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih kita lihat? Ya, kemudian kita mengarahkan ke atas. Masih kita lihat? Masih? Masih dok. Oke, selanjutnya mengarah ke bawah. Masih kita lihat? Masih? Masih dok. Oke, selanjutnya menutup mata sebelahnya. Dengan prosedur yang seperti tadi kita merespon di. Oke, kita letakkan objeknya, terus kita respon, jangan melirik di. Masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih? Oke. Selanjutnya masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih kita lihat? Oke. Selanjutnya ke atas, masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih kita lihat? Oke, ke bawah, masih kita lihat? Masih kita lihat? Masih kita lihat? Oke, baik. Untuk pemeriksaan lapangan pandang di sini saya mendapatkan nilainya di batas normal. Tidak lupa dicatat. Baik Pak, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Amsler grid dengan tujuan untuk menilai makula dengan garis kotak-kotak dengan titik di tengahnya. Selanjutnya yaitu kita minta pasien untuk duduk sejajar dengan pemeriksa. Lalu kita minta pasien untuk memegang salah satu tangannya. Tadi bisa kita pegang testing gridnya. Terus untuk mata satunya kita tutup bagian mata Oke. Terus kita buat jarak antara penderita dengan testing gridnya itu sekitar 36 cm atau sekitar 14 inci. Terus kita arahkan matanya searah dengan testing gridnya. Tadi kita fokus dengan titik hitamnya di. Lalu kita tanyakan pada pasien apakah ada perubahan pada garisnya seperti lengkukan atau garisnya putus-putus. Apakah ada perubahan? Tidak ada dok. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lakukan pada mata sebelahnya. Tapi bisa kita lakukan lagi. Untuk tangan kanannya kita pegang testing gridnya. Terus mata kirinya kita tutup. Oke, kita sejajarkan, kita fokus pada titik hitamnya. Terus apakah ada terjadi garisnya berubah atau berkelok atau terputus-putus? Tidak dok. Tidak ada. Untuk pasien ini tidak ada terjadi perubahan garis. Namun untuk ketika ada pasien yang mengatakan itu ada perubahan garis, kita minta pasien untuk menggambarkan garis yang terjadi perubahan di notepad. Tetapi pasien ini mengatakan bahwa tidak ada terjadi perubahan garis. Jadi untuk interpretasinya, pasien untuk pemeriksaan pasien ini normal. Tidak lupa kita catat hasilnya. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan segmen anal test dengan tujuan yaitu untuk mengetahui fungsi ekskresi pada sistem lakrimasi. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu meminta pasien untuk berbaring terlentang di atas
tempat tidur pemeriksaan. Tabe Pak bisa baring di dengan kondisi telentang. Oke. Selanjutnya yang saya lakukan di sini yaitu anestesi topikal dengan menggunakan pantokain 0,5% sebanyak 1 tetes pada mata yang ingin kita periksa. Nah, untuk selanjutnya kita isi spoit 1 cc dengan larutan steril NaCl. Kemudian kita menggunakan kanul viskoelastik. Nah, selanjutnya kita injeksikan larutan tersebut dengan posisi ujung kanulnya itu mengarah ke punctum lacrimalis inferior dan mengarah ke saccus lacrimalis atau kanalikulinya. Tadi Pak, kita masukkan cairannya. Oke. Selanjutnya tanya pada pasien apakah merasakan ada cairan atau ada merasa kayak asin dari larutan NaCl tersebut. Tapi Pak, ada kita rasa asin atau ada kita rasa cairan? Iya dok. Baik. Selanjutnya kita melakukan penilaian positif atau negatif. Nah, untuk positifnya itu sendiri pasien merasakan adanya cairan atau rasa asin yang dia rasakan dari larutan NaCl tersebut. Nah, untuk nilai positifnya itu kita tandai dengan normal. Nah, mungkin selesai. Tapi Pak, dari semua pemeriksaan fisik telah selesai. Mungkin bisa kembali ke tempat atau ke meja pemeriksaan tadi. Karena pemeriksaan fisiknya sudah selesai, saya cuci tangan dulu, Dik. Cuci tangan 6 langkah setelah melakukan pemeriksaan. Nah, Bapak, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi saya dapatkan dari pemeriksaan fisiknya itu semua normal, kecuali dari pemeriksaan visusnya. Untuk mata kanannya itu visusnya itu 4/60, sedangkan untuk mata kirinya itu visusnya yang saya dapatkan 2/60. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan Bapak ini mengalami rabun jauh atau miopia dengan diagnosis banding itu astigmatism. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya arahkan untuk menggunakan kacamata minus. Mungkin ada yang kita mau tanyakan atau yang kurang jelas? Tidak ada sih dok. Oh ya, kalau begitu sekian dari pemeriksaan saya. Semoga lekas sembuh. Masih dok.